Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Rangkuman nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ini ya, sudutnya ada 0 sampai 90 derajat. Sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 sama dengan 1. Untuk nilai sin ini hasilnya dari yang terkecil sampai besar ya. Terus untuk kosinus ini kebalikannya dari sin nilainya. Jadi mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, sampai cos 90 sama dengan 0. Untuk tangan 0 sama dengan 0, tangan 30 sama dengan sepertiga akar 3, tangan 45 sama dengan 1, tangan 60 sama dengan akar 3, dan tangan 90 sama dengan tak terdefinisi. Untuk kosekan ini diperoleh dari kebalikannya sin. Jadi kosekan itu diperoleh dari 1 per sin, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk sekan itu diperoleh dari kebalikannya cos, sehingga hasilnya seperti ini ya. Terus untuk kotangen juga sama, hasilnya adalah kebalikan dari tangan. Maka besar sudut kotangen saya tulis seperti ini. Inilah rangkuman nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa 0 sampai 90 derajat. Kita langsung ke contoh soal ya. Soalnya seperti ini, maka cara menyelesaikannya kita ingat kembali tabel besar sudut alfa. Sehingga sin 30 ini berarti sama dengan setengah. Saya tulis di sini. Untuk cos 60 ini berarti ya sama dengan setengah. Plus cos 30 kita lihat tabelnya di sini setengah akar 3, saya tulis, kali sin 60 di sini berarti setengah akar 3. Kemudian kita kalikan 1 kali 1 itu sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, plus 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3, sehingga 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Contoh selanjutnya, kalau ada kuadrat di sini itu bisa ditulis seperti ini ya, tangan 30 dalam kurung kuadrat kali cos 45 ini tetap, kali sekan 30 dalam kurung kuadrat kali kosekan 45 derajat. Tangan 30 sama dengan sepertiga akar 3 kuadrat. Cos 45 sama dengan setengah akar 2 ditambah sekan 30 sama dengan 2/3 akar 3 kuadrat kali kosekan 45 akar 2 ya. Sepertiga kuadrat sama dengan 1/9 akar 3 kuadrat 3 ya, kali setengah akar 2 ditambah 2/3 kuadrat itu 4/9 akar 3 kuadrat 3 kali akar 2. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1 kali 1 3 kali 2 6 akar 2 ditambah ini disederhanakan berarti 4/3 akar 2. Kita samakan penyebutnya berarti 12 plus 12 ini ya. 12 dibagi 6 sama dengan 2 akar 2. 12 dibagi 3 4 kali 4 16 akar 2. Karena ini akarnya sama bisa dijumlahkan ya, sehingga 2 ditambah 16 sama dengan 18/12 akar 2. Disederhanakan dibagi 6 berarti ini 3/2 akar 2. Jadi inilah hasilnya. Contoh selanjutnya, soal ini bentuknya berupa radian, sehingga harus kita ubah ke dalam bentuk derajat.
Sehingga pi itu kan 180. Sehingga 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat ya. Sehingga ini bisa kita tulis cos 30 derajat. Cos pi per 4 berarti 180 dibagi 4 sama dengan 45 ya. Ini cos 45 derajat ditambah kosekan 180 dibagi 3 berarti 60 derajat ya. Yang ini dibagi 4 berarti sin 45 derajat per sin 180 dibagi 6 30 ya, dikali cos 180 dibagi 3 60 derajat. Hasilnya cos 30 sama dengan ini ya, setengah akar 3 cos 45. Yang ini setengah akar 2 ditambah kosekan 60. Kosekan 60 sama dengan 2/3 akar 3. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, ini sin 30 sama dengan setengah. Untuk cos 60 sama dengan setengah. Kita kalikan, setengah kali setengah berarti 1/4. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Ditambah 2 kali 1 2, 3 kali 2 6. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6 per setengah kali setengah sama dengan 1/4. Kita samakan penyebutnya dulu ya. Berarti ini per 12. Ini juga per 12. 12 dibagi 4 3, berarti ini 3 akar 6. 12 dibagi 6 2. 2 kali 2 4 akar 6. Nah, yang ini bisa kita balik dengan cara ini dikurung kali 4/1 gitu ya. Kemudian ini dijumlahkan, 3 ditambah 4 7 per 12 akar 6. Jadi syarat bisa dijumlahkan itu akarnya sama dan penyebutnya sama. Dikalikan 4/1. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya 7/3 akar 6. Contoh selanjutnya, panjang benang layang-layang adalah 150 meter dan sudut layang-layang terhadap tanah adalah 60 derajat. Maka tinggi layang-layang terhadap tanah adalah, jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini layang-layang. Yang ditanyakan adalah tinggi layang-layang. Diketahui bahwa sudut elevasinya 60 derajat. Terus kemudian panjang benang, berarti yang sisi miringnya ini adalah 150 meter. Untuk menghitung tinggi layang-layang, berarti kita perhatikan yang diketahui di sini adalah miring dan sudut. Dan yang ditanyakan adalah depan sudut, berarti demi. Kalau demi berarti kita harus ingat rumus sin. Sin alfa itu kan sama dengan rumusnya depan per miring. Sin alfanya adalah 60 derajat. D-nya ditanyakan, kita simbolkan X ya. Terus mi-nya adalah 150. Sin 60 derajat sama dengan ini ya, setengah akar 3. Sama dengan X per 150. Kemudian dikalikan silang. Sama dengan setengah akar 3 kali 150. Sama dengan X. Ini disederhanakan menjadi 75. Jadi X sama dengan 75 akar 3. Jadi inilah tinggi layang-layangnya ya. Contoh soal selanjutnya. Tony ingin mengetahui lebar sebuah sungai, sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak Tony berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu titik C sebesar 30 derajat. Hitunglah lebar sungai. Jadi kalau saya ilustrasikan gambarnya seperti ini. Nah, nanti kita akan menghitung lebar sungai. Sudutnya
ini adalah 30 derajat. Terus Tony berdiri itu 100 kaki dari titik A. Ini berarti titik A, ini titik C. Ini Tony, ya. Untuk menentukan lebar sungai, kita perhatikan yang diketahui. Yang diketahui ini adalah sudut elevasi dan jarak ini. Nah, jarak ini itu adalah samping. Berarti di sini yang diketahui samping dan sudut. Sehingga untuk menentukan depan, berarti kita harus ingat rumus tangen. Di tangen alfa sama dengan desa, depan bersamping. Tangen sudutnya adalah 30 derajat, depannya dicari, depannya kan ini, ya. Per samping, sampingnya adalah 100 kaki. Tangen 30 sama dengan ini ya, 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Depannya dicari per 100. Kemudian kita kalikan 100 kali 1/3 akar 3 sama dengan depan. Sehingga depan sama dengan 100/3 akar 3. Jadi inilah lebar sungai. Soal selanjutnya, ini soal terakhir ya. Santi berdiri 100 meter dari dinding gedung bertingkat. Dia melihat ke puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Jika tinggi Santi adalah 160 cm, perhatikan ini satuannya tidak sama ya, maka tinggi gedung tersebut adalah, jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini Santi, ini gedungnya. Sehingga tinggi gedung nanti adalah tinggi Santi ditambahkan hitungannya ini nanti ya. Oke. Yang diketahui saya substitusikan ke sini. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Tinggi Santi disamakan satuannya menjadi 1,6 meter ya. Karena tinggi Santi yang di soal itu 160 cm, diubah ke dalam bentuk meter menjadi 1,6 meter. Kemudian Santi berdiri 100 meter dari gedung. Kalau diperhatikan dari gambar ini, yang diketahui adalah sudut dan jarak. Berarti jaraknya Santi dengan gedung dengan jaraknya ini sama ya. Berarti di sini 100. Yang diketahui berarti ini sudut sama samping. Dan kita disuruh menentukan depan. Ya, ini kan depan. Depannya sudut, ini sampingnya sudut. Berarti menggunakan tangan ya. Berarti tangen alfa sama dengan desa. Sudutnya adalah 45 derajat. Depan sampingnya adalah 100. Tangan 45 derajat sama dengan 1 ya. Sama dengan d/100. Dikalikan silang, maka depan sama dengan 1 kali 100. Sama dengan 100 ya. Berarti untuk depannya ini sama dengan 100. Sehingga tinggi gedung sama dengan jumlah seluruhnya ya. Berarti tinggi Santi 1,6 ditambahkan tingginya depan ini yaitu 100. Berarti hasilnya adalah 101,6 meter. Jadi tinggi gedung adalah 101,6 meter. Alhamdulillah, materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa sudah selesai. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.